itu organisasi kesehatan ya, perkumpulan dokter penyakit dalam Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, WHO ya, CDC, semua perkumpulan organisasi yang kesehatan di Indonesia dan di dunia menggembar-gemborkan dan selalu mempromosikan betapa pentingnya vaksin influenza di zaman sekarang ya. Disarankan oleh WHO untuk mencegah penyakit pernafasan yang lebih parah ya. Selain kita saat ini mendapatkan vaksin COVID-19, jangan lupa pentingnya vaksin influenza. Apalagi vaksin ini penting sekali pada anak-anak. Kalau ingin memiliki anak buah hati yang nggak gampang sakit, vaksin influenza ini vaksin favorit yang sering saya berikan. Mengapa? Karena terbukti ya, anak jadi jarang kena batuk pilek. Kalaupun batuk pilek nggak sampai minum antibiotik, sembuhnya pun lebih cepat ya. Dan pengulangan vaksin ini bisa diberikan tiap tahun. Next. Nah, kita tahu apa itu vaksinasi, yaitu kita memasukkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan untuk melatih sistem imunitas membentuk antibodi ya. Biasanya tidak membahayakan tubuh, justru memberikan manfaat yang sangat besar untuk perlindungan terhadap komplikasi penyakit. Jadi vaksinasi itu bukan berarti kalau udah divaksinasi BCG, DPT, polio, vaksin influenza berarti nggak bakalan sakit ya Dokter Dian? Enggak. Tetap bisa sakit, tetapi terhindar dari komplikasi penyakit yang lebih parah, bahkan kematian, ya, begitu. Nah, vaksin influenza yang baik adalah vaksin yang kalau bisa sih strainnya lengkap, karena vaksin influenza itu di luaran banyak yang disediakan itu ada yang 2 strain, ada 3 strain, 4 strain. Strain itu apa sih dok? Strain itu jumlah virusnya, jumlah virus di dalam satu suntikan itu berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 ya. Yang terbanyak di Indonesia dan di dunia saat ini hanya 4 strain ya. Mengapa sih dok kok ada 2, 3, 4? Ya karena kita tahu bahwa virus influenza di awal saya sudah jelaskan merupakan virus rajanya rajanya mutasi. Jadi dia terus bermutasi, terus berkembang menjadi virus-virus baru. Maka dari itu para peneliti tiap tahun selalu mengupdate penelitiannya, menemukan strain-strain baru yang banyak dan marak terjadi di lingkungan ya di dunia ini. Maka dibentuk. Nah, kali ini hanya 4 strain aja ya yang paling lengkap yang kita bisa dapatkan dari vaksin influenza yang dapat melindungi sebuah hati Anda sebagai orang tua dan orang tua yang Anda cintai ya. Nah, semakin 4 strain ini memiliki efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasinya minimal kok, nggak perlu takut karena bisa mengurangi nyeri pada saat disuntik ya. Rata-rata pasien yang disuntik tidak merasakan sakit yang lama, paling disuntiknya waktu disuntik habis itu udah nggak sakit lagi ya, karena semakin teknologi canggih, jarum suntiknya pun sudah dibuat sedemikian rupa sehingga membuat saat disuntik tidak mengalami nyeri yang amat sangat. Ada penelitiannya. Bahkan anak setelah divaksin influenza tidak mengalami efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Ya, maka dari itu penting sekali vaksin ini diberikan dan tidak usah takut. Harganya pun terjangkau ya, tidak terlalu mahal ya. Next. Nah, apakah semua vaksin influenza sama? Saya katakan tidak ya, tidak. Tadi di awal saya sudah beritahu bahwa tiap vaksin influenza itu macam-macam. Maksudnya kandungannya ya itu berbeda. Ada yang 2 strain, 3 strain dan 4 strain. Ada yang memiliki efek samping banyak ya, ada yang tidak ya. Next. Nah, ini sekedar tahu aja ya bahwa vaksin influenza itu ada yang isinya 4 strain itu karena dia mengandung antigen dari permukaan dari virusnya itu diambil sehingga dibentuklah menjadi vaksin influenza yang memiliki tolerabilitas dan reaksinya terhadap efek samping itu lebih rendah ya, sehingga dibandingkan vaksin influenza yang memiliki virus yang berjumlah sedikit tetapi memiliki efek samping yang lebih banyak. Contohnya pada saat disuntik sakitnya sampai berhari-hari itu ada ya. Maka dari itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis Anda ya untuk pemilihan vaksin influenzanya. Tapi biasanya kalau kita mau kasih vaksin influenza biasanya kita jelaskan dulu ya. Ini vaksinnya untuk apa, cara efeknya nanti bagaimana ya, harus diulang berapa tahun sekali. Nah, itu biasanya dijelaskan.
Next. Ya, ini adalah slide terakhir saya ya, bahwa take home message atau message terakhir ya. Nah, semoga tetap semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kita tahu di dunia ini tiap tahun epidemi influenza ini merupakan penyakit yang sering disepelekan tapi ternyata berdampak sangat parah ya, bisa bahkan menyebabkan kematian. Ingat, awal mula angka kematian meningkat pada anak yang mengalami infeksi saluran pernafasan bagian bawah seperti pneumonia adalah influenza. Jadi kita nggak boleh meremehkan penyakit ini. Bahkan WHO sendiri merekomendasikan loh vaksin influenza diberikan pada wanita hamil, anak-anak, orang tua, pekerja kesehatan, mereka yang memiliki penyakit penyerta terutama COVID-19 saat ini. Dan jenis vaksin influenza yang baik adalah vaksin yang kejadian ikutan pasca imunisasinya rendah, steril, murah, harganya terjangkau, dan tidak memberikan efek samping yang sangat besar ya. Jangan lupa konsultasikan selalu kesehatan anak Anda dan Anda sebelum vaksinasi ke dokter. Terima kasih.